Bentuknya bakal jadi bentuk pecahan sama dalam bentuk em, pecahan biasa, pecahan persen, pecahan desimal, terus sama angka biasa seperti ini. Contohnya. Nah, salah satu dari ini itu adalah tipe soal FR. Oke. Dia 11 12 lah angkanya. Kita mulai dulu ngerjain dari yang nomor satu. Yang nomor satu ada yang udah dapat jawabannya berapa? Ada yang udah dapat? Yang E. Oke, kita lihat nih. Nah, yang ini tuh tinggal kita fokusin ini yang perkalian. Terus kalau misalnya mau ngitung yang pengurangannya dulu, yang di sisi belakang juga boleh. Jadi langsung aja dipecah. 1/4 dikali 4. Nah, ini 4-nya bisa dicoret nih. Sama-sama dibagi 4. Hasilnya ini 1, ini 1. Maka 1 kali 1 adalah 1. Ditambah sama 9/4 dikurangin 1. Itu tinggal ubah aja ke dalam bentuk pecahan biasa. 9/4 dikurangin kalau ini 4, satunya diubah jadi 4/4. Kan 4 dibagi 4 tetap 1. 9 kurangin 4 adalah 5/4. Kemudian nanti mau disuruh tambahin 1 lagi. Ya berarti ditambahin 4/4 lagi. Hasilnya adalah 5/4 tambah 4/4 yaitu 9/4. Jawabannya yang Jawabannya. Oke. betul. Nah, kalau kalian lihat di sini em, tipenya itu sebenarnya walaupun kelihatannya rumit ya, tapi angkanya itu emang ada yang bisa disederhanain bentukannya nanti, atau memang dia bisa langsung dicoret gitu per pasangannya. Jadi tenang aja, nggak perlu panik untuk tipe soal yang seperti ini. Tidak perlu panik. Panik, guys. Kedengeran Kak? Oke. Basicnya untuk yang hitung cepat ini em, kebanyakan itu emang keseluruhannya adalah bentukannya itu bentuk pecahan. Jadi sebisa mungkin dilatih lagi untuk yang pecahannya, apalagi bentuknya tuh pecahannya campuran. Jadi dari ada yang pecahan biasa, ada yang desimal, ada yang persen. Itu dilatih banget karena itu yang paling penting, karena yang paling keluar itu. Jadi em, ada yang tipenya itu hitungannya semua pecahan yang sama kayak nomor satu tadi, atau jadi nanti akan campuran. Nah, di situ kalian perlu perdalamnya. Kalau misalnya masih bingung, bisa ditonton ulang lagi recording yang sebelumnya. Oke, nah di sini juga sama. Yang ini pun bisa langsung dipisah nih. Yang ini di sini dulu perkalian sama pembagiannya dulu diselesaikan, baru dihitung yang angka satunya ini. Jadi kalau kita hitung di sini 2/3-nya kita taruh, kemudian setengah dikali 6 bisa kita coret nih. Ini 1 sama-sama bagi 2, ini 3. Kemudian baru dibagi 3 dibagi 4/10 sama dengan 3 dikali 10/4 sama dengan 30/4. Nah, kayak gini aja nggak apa-apa. 30/4, 30/4 ditambahin 2/3. Kan bawahnya harus sama nih. Tinggal dikali silang. Yang kiri dikalikan 4 atas dan bawah. Yang kanan dikalikan 3 atas dan bawahnya. Maka hasilnya adalah 8 ditambahin 90/12 atau 98/12 hasilnya. Nah, kalau kita cek di sini yang paling mendekati berapa? 98/12. Nah, itu 12 itu kan kalau dikali 5 hasilnya 60. Berarti sisanya 38. 38 itu kalau dibagi 12 yang paling mendekati adalah 36. Kalau 12 kali 3, maka tadi ada 60 yaitu 5 ditambahin sama 3. Jadi hasilnya adalah 8, kemudian 2/12. Nah, kalau misalnya 8/28, 2/12 ini nggak ada di pilihan, berarti ikutin apa yang diminta.
Kalau di sini yang diminta adalah 8 2/12. Kalau dibuat desimal, 2/12-nya aja yang diubah jadi desimal, yaitu jadi 8/1/6. 8/1/6 masih ingat pecahan istimewa? Pecahan istimewa dari 1/6 adalah 0,16, berarti sorry bukan, iya 0,16, 66666. Maka jawabannya adalah yang C. Kalau misalnya kalian udah dapet angka 8-nya aja, kan ada 1/6, berarti ini nggak usah dihitung lagi, karena udah ketahuan nih. 8 yang ada komanya cuma 1, yaitu di C. Gitu. Ada yang mau tanyain dulu sampai di sini? Belum ada? Oke, kita next. Nah, kalau yang di sini, tipe yang nomor 3 ini, kayak yang tadi sebelumnya aku bilang, ada yang bentuknya persen, ada bentuk pecahan biasanya, sama ada bentuk desimalnya. Ada yang udah dapat jawabannya berapa nomor 3? Ada yang udah dapat? Dia 275% ditambahin 60% dibagi 3/2. Ini pecahan ya, 3/2-nya. 3/2 dikurangin 0,34. Berarti yang pertama tentu saja selesaikan dulu pembagiannya. Maka di sini 60/100, kemudian karena 3/2 dibalik jadi perkalian 2/3. Kalau ada yang bisa dicoret dulu kayak 3 sama 60-nya. Jadi yang atas 20, yang ini 1. Maka hasilnya adalah, karena yang lain nih, yang ini kan bisa dijadiin desimal 2,75. 275% itu bisa kita ubah jadi 2,75. Kemudian yang 0,34 bisa tetap, maka yang ini juga diubah nanti jadi desimal. Nah, karena mau diubah jadi desimal, berarti bawahnya harus, kalau nggak per 10, per 100, per 1000. Nah, ini udah per 100, maka kita biarin aja per 100-nya, jangan dicoret sama 2. Jadi dapatlah 40/100. Maka hasilnya di sini 0,40. Kemudian dikurangin sama 0,34. Dikurang 0,34. Nah, kalau kita lihat di sini bisa dikurangin dulu nih. 0,40 dikurangin 0,34 adalah 0,40 kurangin 34, yaitu 6. Berarti 0,06. Baru ditambahin sama 2,75. Gitu. Nah, hasilnya adalah ditambahin 0,06. Tambah. Jadi ini 1, berarti 81 belakangnya, kemudian 2. 2,81 dapat yang C. Gitu. Jadi samain aja. Kalau kita lihat, kalau misalnya ada desimal, ada persen, maka semuanya ubah aja ke desimal. Mau yang satu lagi bentuknya adalah pecahan campuran atau pecahan biasa kayak ini. Kalau misalnya bentuknya emang dominannya pecahan biasa semua, maka ubahlah jadi pecahan biasa, terutama pecahan yang bawahnya penyebutnya itu susah dijadikan desimal, kan kayak per 3, per 7, per 9 itu kan angkanya nggak pas kalau kita jadiin desimal. Kalau per 3 nanti dia dapatnya 0,333 tanpa henti. Kalau kita lihat per 6 kayak tadi aja udah 0,16666 terus. Nah, kalau yang angkanya memang nggak bisa kita ubah ke dalam bentuk desimal yang pas, maka ubahlah semuanya jadi pecahan. Ikutin pecahan yang satunya yang memang tidak bisa disederhanakan jadi desimal. Tapi kalau yang kayak gini tipenya udah ada persen, persen, kemudian desimal, maka ubah aja ke dalam bentuk desimal. Apalagi yang ini pembagian ini juga bisa disederhanakan dalam bentuk desimal. Gitu. Ada yang mau tanya dulu untuk nomor 3? Aman? Oke.
Kalau gitu, kita lanjut ke nomor 4. Nah, yang di nomor 4 ini, dia tipenya adalah memanfaatkan bilangan pecahan istimewa. Oke, ada yang udah dapat belum jawabannya untuk di nomor 4 ini? Berapa jawabannya? Antara A, B, C, D, atau E? Ada yang udah dapat? Kalau di sini kita lihat 4 yang bulat ini, kita biarin dulu. Fokusnya adalah bilangan pecahan ini. Dia 16 1/3%, 15/49 ditambah 0,750. Nah, kalau kalian lihat yang persentase itu dicampur sama pecahan seperti ini, cara ngitungnya untuk mengubah dia dalam menjadi pecahan biasa adalah dikaliin dulu. Dia kan 16 1/3, berarti 16 dikali 1/3/100. Kayak gini bentuk pecahan mereka. Berarti kan harus selesaiin dulu yang atas. 16 dikali 1/3, oh sorry, bukan 16 kali 1/3, tapi 16 1/3. Nah, itu dijadiin pecahan yang utuh. Maka kita balikin lagi, 16 jadi kali 3, 48 ditambah 1, 49/3, gini. Kemudian kan dia persen, jadi per 100. Nah, per 100 ini nggak bisa nih diubah, maksudnya nggak bisa nih dalam bentuk kayak gini untuk kita hitung. Makanya kita ubah menjadi 49/3 dikali 1/100. Kenapa dikali 1/100? Karena kan dia Penting wis dibagi dadi plecete. 100. Oke. Aduh bapres. Nah, di sini kita lihat hasilnya adalah 49/300 untuk bentukan pecahan dari 16 1/3%. Oke, itu bentuknya 49/300. Kemudian untuk yang 15/49 itu taruh aja langsung karena dia perkalian. Terus kalau bisa disederhanain, sederhanain dulu deh perkalian ini. Yang 49 bisa sama-sama dicoret, hasilnya adalah 1. Kemudian 15 sama 300 bisa sama-sama coret bagi 15. Yang atas ini 1, yang atas ini adalah 20. Maka hasilnya adalah 1/20. 1/20 ini berapa? 1/20 ini sama dengan kalau dikaliin 5 atas dan bawahnya, hasilnya adalah 5/100 atau bentuk lainnya adalah 0,05. Oke, udah dapet nih 4 ditambahin 0,05 ditambahin 0,75. Berarti 0,05 tambahin 0,75 adalah 0,8. 0,8 ditambah 4, jawabannya yang D, 4,8. Gitu. Jadi, yang perlu diperhatiin yang ini. Ini biasanya keluarnya 16 1/3 atau dalam bentuk 16 2/3% gitu. Nah, cara hitungnya pun sama, dibuat seperti ini dulu kalau dia dalam bentuk persentase dan ingin dihitung sama yang lainnya. Biasanya bentuk lainnya juga kayak gini, 16 1/3% dari angka sekian. Nah, ini tinggal diubah aja dulu ininya, gitu. Atau, bentuk lain dari 16 1/3, kadang juga yang keluar adalah dalam bentuk 33 1/3%. Nah, kalau 33 1/3% ini, itu kan sama aja dengan 0,33 atau bentuk istimewa dari 1/3, gitu. Kemudian 66 2/3% juga kadang keluar. Ini juga bentuk istimewa dari 2/3. Jadi, kalau misalnya kalian udah langsung tahu, kayak 33 1/3 sama 66 2/3, ini kalian langsung masukin aja, nggak perlu dihitung sampai 49/300 kayak gini. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang hitung cepat dan pecahan istimewa?
Pecahan istimewa penting banget kalau perlu buat kalian hafalkan, karena, dia tuh bisa kayak memotong 2 sampai 3 step kalian dalam menghitung. Jadi, usahakan untuk yang pecahan istimewa ini harus dihafalkan. Oke, nah kalau yang lupa pecahan istimewanya apa aja bisa dilihat di, recording kelas sesi 1 atau sesi 2 untuk yang pecahan istimewanya, di situ ada tabelnya. Oke, nah lanjut. Jadi, kemarin tuh bukan yang kemarin tuh keluar hitung-hitungan kayak gini. Nah, tapi tahun ini memang dominan banyak juga hitungan yang bentuknya adalah X dan Y. Kalau yang bentukannya X dan Y kayak gini, nggak perlu panik, langsung aja dihitung hasilnya berapa, terus dibandingin deh masing-masing hasilnya, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau 15 tambah 1/4 dikali 2 1/5, berarti kan yang harus dikerjain adalah perkaliannya dulu. 1/4 dikalikan sama 2 1/5 kalau kita ubah jadi pecahan semua adalah 2 dikali 5 10 ditambahin 1 11/5. Udah dikaliin, berarti yang atas ini 11/20. Kalau mau ditambahin 15, coba ubah ini jadi desimal langsung aja. 20 sama 11 bisa dikaliin 5 atas dan bawahnya. Hasilnya adalah 55/100 atau 0,55. Nah, tinggal kita tulis deh X-nya itu sama dengan 15 tambah 0,55 adalah 15,55. Gitu. Untuk yang Y-nya, berapa nih Y-nya? Di sini ada perkalian, selesaikan dulu perkaliannya. Maka 40 dikaliin sama 1/2. Kalau kita jadikan pecahan biasa jadi 3/2. Kita coret, ini 1, yang ini 20. Maka 20 dikali 3 adalah 60. 10 1/4. 10 1/4 itu berapa? 1/4 itu adalah 0,25. Berarti tambahin 10,25. Tambahin, dapatlah 70,25. Kemudian dikurangin 3 1/8. 1/8 itu bentukan pecahan istimewa yang hasil bilangan desimalnya adalah 0,125. Berarti ini 3,125 dikurang 3,125. Kita kurang deh 25 bisa tambah nolnya, 0 kurangin 5 nggak bisa, pinjam 10 kurangin 5, 5. Kemudian 4 kurangin 2, 2. 2 kurangin 1, 1. 70 kurangin 3, 67. Jadi jawabannya 67,125. 67,125. Nah, kalau misal dalam bentukannya ABCDE-nya itu nggak sesuai dengan harapan kalian, ada yang dihitung dulu. Nah, maka eliminasi dulu jawaban-jawaban yang kira-kira nggak mungkin. Di sini ada yang X sama dengan Y itu udah pasti salah, X lebih besar dari Y itu udah pasti salah. Kemudian tinggal kalian cek di sini, 4X lebih kecil daripada Y. Kalian pakai pembulatan aja, misal nih 15,55 bulatkan ke atas jadi 16. Maka kalau 16 dikali 4 adalah 64, masih besar Y, berarti ini jawabannya. Yang B, kalau yang B juga sama cara hitungnya. Bulatkan dulu 16 kali 3 itu 48. Kemudian Y-nya kan 67. 67 kali 5 itu udah pasti 300-an. Salah nih. Kemudian yang E juga sama, 7X. Berarti 16 kali 7 adalah 102. Kemudian lebih kecil daripada 67 dikaliin 2 adalah 134. Oh iya, ini juga nih bisa nih yang E jawabannya. Double tuh jawabannya. Oke. Nah, itu tipe soalnya untuk yang nomor 5.
Oh, yang nomor 5 tuh harusnya pilihan yang E-nya bukan ini. Oke. Ada yang mau tanya dulu untuk yang nomor 5? Yang nomor 5 ini tipenya yang biasanya sering kerok sih kalau ketemu itu adalah yang tipe XY ini. Padahal tipe XY ini ya sama aja kayak tipe-tipe soal yang sebelumnya. Jadi hitung aja dulu, terus dibandingin deh mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Atau jangan-jangan nilai mereka itu sama, gitu. Ada yang mau tanya dulu untuk nomor 5? Aman? Kita next ke nomor 6. Di nomor 6 juga dia ngandelinnya adalah ngandelin pecahan istimewa. Di sini yang X ini 0,33 dibagi 0,375. Dari tadi disinggung kalau 0,33 itu adalah 1/3. 1/3. Tapi gimana sama 0,375? Itu dia berapa? Pecahan istimewa dari berapa dia? 0,375. Dia pecahan istimewa dari 3/8. Gini. Jadi kalau udah dapet, kemudian 1/3-nya dikalikan 8/3. Hasilnya adalah 8/9. Khusus untuk X-nya adalah 8/9. Kemudian Y-nya dapat berapa? Y-nya juga sama. Dihitungnya adalah dengan cara biasa setengah ditambah 35/40 dikali 16/21. Bisa sama-sama dicoret 35 sama 21 bagi 7, yang ini 3, yang ini 5. Kemudian 40 sama 16 sama-sama bagi 8. Yang ini 2, yang ini 5. 5 sama 5 bisa dicoret habis, maka hasilnya adalah 2/3. Maka setengah ditambahin 2/3 dikurangin 1 hasilnya sama dengan, kita samain dulu penyebutnya, yang ini dikaliin 3, yang ini dikaliin 2. Maka yang ini adalah 3 ditambahin 6/6. Dikurang 1. Hasilnya sama dengan 9/6 dikurangin 1. Yaitu 3/6. Di mana dapat 3/6-nya? Karena 1 adalah 6/6. Jadi 9/6 dikurangin sama 3/6. 9/6 dikurangin sama 6/6 hasilnya adalah 3/6. Itu. Ada yang selip? 1 kali 3, 3. 2 kali 2, 2 kali 2, 4. Oh iya. 2 kali 2 adalah 4. 3 tambah 4. Sorry. 1 kali 3, 3. 2 kali 2, 4. Dikurangin 1. Berarti yang ini adalah 3 tambah 4. Yaitu 7. 7 kurangin 6/6 adalah 1/6. 1/6 ini sama dengan 0,16. Mau dihitung 0,16 ya boleh, 8/9-nya juga boleh. Kalau 8/9 ini sama dengan berapa? Bentuk istimewanya adalah 0,88. Maka nilainya lebih besar mana? Jelas yang D. X lebih besar dari D. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Kalau kita cek nih pilihannya satu-satu, yang A 2X kurang dari Y. 2X kalau kurang dari Y, maka 0,88 jadinya 1,6. Anggaplah itu 8. Jadi 1,6 lebih kecil daripada 0,16. Salah. 3X lebih besar dari 5Y. 3X kalau 8 dikali 3 berarti 2,4. 5Y adalah 16 dikaliin 5, 0,8. Oh, ini juga nih jawabannya.
Kemudian X sama dengan Y itu udah pasti salah. 7X lebih kecil dari 2Y itu juga pasti salah karena 7 kali 8. Nah, berarti dia 5, kemudian kalau 2Y kan cuma 0,32. Berarti jawabannya antara B dan D. Ada 2 jawabannya. Tuh. Oke, ada yang mau tanya dulu untuk yang nomor 6? Kalau nggak ada kita lanjut. Yang nomor 7 juga tipenya adalah nilai X. Mana nih? Clear. Oke. Di sini kita lihat nih yang X 20% dikurangin 7/8 dikali 5/25. Walaupun angkanya gede, ini bisa disederhanain. Ini dibagi ini jadi 1/5. Jadi kalau kita lihat di sini, karena bisa dijadikan desimal, 20%-nya 0,2 dikurang 1/5 berapa? 1/5 itu kalau dijadikan desimal bisa dijadiin per 10 dikali 2 atas dan bawahnya. Jadi 2/10 atau 0,2. Berarti 0,2 ditambah 0,2. Hasilnya sama dengan 0,2. Ini untuk yang X, 0,2. Kemudian untuk yang Y-nya berapa? Sama cara hitungnya. Karena dia pembagian, harus kita hitung dulu 14/25 dikali 100/4. Sama-sama dicoret bisa yang ini 4, yang ini 1. Dibagi 25. Kemudian tinggal 14 dikali per 1 dikali 4/4. 4/4 adalah 1. Maka hasilnya adalah 14. Ini hasilnya adalah 14. 15 dikurangin 14 dikurangin 2. Hasilnya adalah minus 1. Jawabannya Y adalah minus 1. Maka jawaban C udah pasti salah. Jawaban yang menandakan Y lebih besar daripada X itu udah pasti salah. Kenapa salah? Walaupun angkanya besar, tapi dia punya tanda negatif. Maka X akan selalu lebih besar daripada Y. Kecuali nilai X-nya akan dikalikan sama bilangan negatif. Misalnya nih, X lebih kecil daripada minus 2Y. Nah, kan itu minus 2 dikali minus 1, karena Y-nya minus 1, itu juga bisa tuh. Dan benar jawabannya, berarti kan Y-nya sama dengan positif 2. Maka Y-nya bisa sama lebih besar daripada X kalau kasusnya dia dikalikan dengan angka negatif juga. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu untuk nomor 7? Yang mencari nilai X boleh. Yang mencari nilai X itu kan ini perkalian nih, yang di tengah 7/8 dikali 5/25. Nah, yang pertama itu kan dikali dulu. Dengan 5/25-nya bisa disederhanain. Sama-sama dibagi 5 atas dan bawahnya. Jadi 1/5. Jadi dapatlah dia 7/8 dikali 1/5. Oke, sama dengan, oh iya ya, ada yang aneh kayaknya. Bentar, 7, oh 7/8. Oh iya, paham. Ini ada yang kurang. Ternyata ini nih 7/28 harusnya. Oke, sorry, kita ralat. Jadi yang tengah ini nih seharusnya 7/28. Jadi 7/28 ini pun disederhanain hasilnya ini 1, ini 4. Karena sama-sama bagi 7. Jadi hasilnya dapatnya yaitu 1/4 dikaliin 1/5. Hasilnya adalah 1/20. Di mana 1/20 ini didapat, untuk diubah jadi desimal adalah 0,2. Bukan 0,2 sih, dikali 5, yang atas juga dikali 5. Berarti 1/5, 1 dikali 5, 5, kemudian bawahnya per 100. Hasilnya adalah 0,05.
Oke, hasil atasnya ini harusnya 0,05, berarti nggak jadi nih, dia 0,2. Berarti 0,2 dikurangin 0,05 ditambahin 0,2. Hasilnya adalah 0,2 dikurangin 0,5 hasilnya yaitu 0,1. 20 dipinjam 0,15. Kemudian ditambahin sama 0,2 yang di belakang. Hasilnya sama dengan 0,35. Maka nilai X-nya adalah 0,35. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk yang X, maka tetap aja jawabannya X lebih besar daripada Y. Kenapa? Tetap seperti yang tadi aturannya, karena si X-nya ini itu dia walaupun bilangan kecil tapi dia positif. Kalau yang Y-nya walaupun dia bilangannya besar tapi dia negatif. Gitu. Oke, Kak. Kita next. Nah, kalau yang ini bentukannya XY juga, tapi dia dalam bentuk soal sederhana yang perlu kita cari. Sasa membeli sepaket bunga yang berisi 6 buket dengan harga 120.000. Harga sebuket bunganya adalah berapa? Kalau Y-nya udah pasti 25.000, maka X-nya aja yang dicari. X sama dengan, kalau harga 6 biji 120, maka harga 1 bijinya tinggal 120-nya dibagi 6. Berapa? Jadi harganya adalah 12 bagi 6, 2. 20.000. Maka nilainya X lebih kecil daripada Y. Apakah ada jawabannya? Di sini pilihannya nggak ada. Yang E udah pasti salah. Maka kita hitung lagi yang ini. 3X sama dengan 2Y. Berarti 3X itu kan 20 kali 3, 60.000. 2Y itu 25 kali 2, 50.000. Salah. Kemudian 5X sama dengan 4Y. 5X itu 100. 4Y itu adalah 100. Oke, ini jawabannya. Kita simpan. Kemudian kalau yang B sama yang A, coba kita tes. Kalau yang ini 40.000, oke udah pasti salah. Yang A ini 3X itu 60, lebih kecil daripada 2Y, 50. Oke, jawabannya yang benar cuma satu, yang C. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Aman ya, ini kalau bentuk kayak tuh udah bentuk kayak cerita tapi ditabelin X dan Y seperti ini, maka nggak perlu panik juga. Udah langsung aja kerjain kayak soal cerita biasanya. Cuman bedanya adalah ini terbagi menjadi beberapa kali ngerjain. Yang pertama kayak kita nyari dulu harga aslinya misalkan. Yang kedua kita cari nilai X-nya, kemudian nyari nilai Y-nya gitu. Tapi bentukannya sama aja kayak soal cerita pada biasanya. Gitu. Ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, sekarang bentuk deret. Kalau bentuk deretnya, dia memang deret angka semua, tapi perlu diperhatikan. Kalau kemarin tuh yang aku dapat, mostly dia itu kebanyakan bolongnya di tengah. Itu. Bolong di belakang juga ada, tapi dia juga banyakan bolongnya di tengah. Nah, caranya pun waktu dipraktekin, ingat sama tipsnya kemarin. Kalau ngeliat yang soal deret, kalau dia bentuknya ngelihat soal deret dalam bentuk apapun deh, yang pertama pasti yang diambil adalah pola biasa dulu, kemudian pola larik, lalu bertingkat, dan terakhir Fibonacci. Tapi kalau misalnya polanya itu pendek, seperti nomor 9 ini, cuman ada 4 tuh, 2, 3, 4 gini, udah pasti bukan pola larik. Jadi udah langsung aja kita tes, kalau nggak dia polanya biasa, adalah dia polanya bentuk bertingkat. Nah, kalau kita cek di sini 1080 ke 540,
itu dia dibagi 2. 540 ke 180 itu dibagi 3. 180 ke 90 dibagi 2. Berarti dia akan konstan terus. Yang ini nanti dibagi 3, hasilnya adalah 30. Kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 15. Nah, ini di pilihan cuma satu aja yang diminta, berarti jawabannya langsung dapat yang A. Gitu. Nah, sama yang nomor 10 juga. Untuk yang di nomor 10, bentukannya kalau kita lihat bolongnya di tengah, berarti ambillah salah satu sisinya yang memiliki angka paling banyak. Berarti kita lihat dulu pola yang di sebelah kanan. 42, 45, 180, 184. Kita lihat nih ke sini. 180 ke 184 itu ditambahin 4. 45 ke 180 itu ada banyak probabilitasnya. Dia bisa ditambahin sama 135 atau dikaliin sama berapa nih? Kaliin 4. Kemudian 42 ke 45 itu ditambah 3. Kan mentok nih, belum kelihatan polanya. Terus kita cek nih yang ini 5 ke 5 itu bisa aja jaraknya emang 0 atau dia dikaliin 1. 5 ke 6 itu jaraknya ditambah 1. Oke, kelihatan ada kesamaan. Di sini kesamaannya adalah dikali 1 ditambah 1. Kemudian dikali 4 ditambah 4. Oh, berarti polanya adalah dikali kemudian ditambah dengan angka yang sama terus diganti. Ke sini berarti adalah dikali 2. 12. Kemudian ke sininya ditambah 2 adalah 14. Kemudian ke sini kita pastiin kalau dikaliin 3 dapat nggak 42. 14 dikaliin 3, 10 kali 3, 30. 4 kali 3, 12, 42. Jawabannya yang C. Itu. Nah, untuk sampai di sini, ada yang mau ditanya dulu tentang deret? Aman? Oke, kita next. Nah, selanjutnya yang nomor 11. Ya, nomor 11 ini kan bolongnya di tengah nih. Tapi sisi kanan dan kirinya itu memiliki jumlah yang sama angkanya. Berarti kita cek. Sama aja sih mau kanan atau kirinya. Karena kan jumlah mereka sama kanan kiri. 7 ke 9 kita cek. Ditambahin 2, 9 ke 12 itu ditambahin 3. 35 ke 38 ditambahin 35 ke 38 bukan 35 ke 38 ini. 35 ke 48 kemudian 48 ke 65. Oke, 35 ke 48 itu 13, 48 ke 65 itu 17. Nah, ada yang bisa nebak untuk polanya yang ini seperti apa? Kalau mau dibuat pola bertingkat, itu dia ini 1, yang ini 4. Tapi masalahnya ini bukan bertingkat. Kalau yang masih ingat jenis polanya, kalau misalnya diawali dengan angka 2, kemudian diikuti oleh angka ganjil, berarti dia jenis bilangan prima. Berarti di sini 12-nya kalau kita geser 2, 3. Setelah 3 angka bilangan prima yang tepat adalah 5. Berarti di sini 17. Kemudian setelah 5 itu ada 7. Maka di sini 24. Setelah 24 itu kan ada 11. 24 tambah 11, 35. Berarti jawabannya yang B. 17,24. Dia bentuknya adalah biasa, tapi angkanya adalah bilangan prima untuk selisihnya. Gitu.
Ada yang mau tanyain dulu untuk soal nomor 11? Kalau nggak ada, kita next. Nah, untuk soal yang nomor 12, karena dia bolongnya di belakang, berarti jelas hitungnya dari bolongnya di depan, maka hitungnya di belakang. Nah, kalau yang ini, tipenya adalah kalau misalnya kalian coba lihat di sini. Oke, kita cek 35 ke 4, 38 ke 41. Jadi anggaplah kalau misalnya ada yang depan yang bolong, kalian tulis lagi ke kertas coretan kalian itu dalam bentuk kebalikannya. Jadi yang angka paling belakang itu adalah angka terdepannya. Jadi nanti polanya pun sama. Cuman mungkin kalau yang dia ditambah akan jadi dikurang gitu. Ini 38 ke 41. Berarti kalau mau ngebalik ya, kalau kalian mau bacanya adalah pola yang dari depan gini boleh. Yang dari depan dulu. 26 ke 23 itu berarti kan dikurangin 3. 23 ke 46 itu kan dikaliin 2. Oke, atau yang ini dikurang 3, 23 ke 46 ini ditambah 23. Kemudian 46 ke 43 itu dikurangin 3. 43 ke 41 itu dikurangin 2. Sorry, ini ada yang salah nggak sih? Ini. Oke. Kemudian. Oh, ada yang salah nih, bentar. Oh, ini. Maaf, bentar. 86. Kemudian 83. Kita lihat. Ini tuh dikaliin 2, kemudian dikurangin 3. Nah, kelihatan polanya berarti dikali 2, dikurang 3. Berarti yang di sini harusnya dikaliin 2. Angka berapa yang kalau dikaliin 2 hasilnya 26 adalah 13. Kemudian angka berapa yang kalau dikurangin 3 hasilnya 13. Berarti ketemu 16. Jawabannya gitu. Kalau misalnya polanya diambilnya dari depan. Kalau polanya diambilnya dari belakang juga sama. 83 ke 86 ditambahin 3. 86 ke 43 berarti dia dibagi 2. 43 ke 46 berarti ditambah 3. 46 ke 23 dibagi 2. 23 ke 26 itu ditambah 3. Nah, polanya kayak gini. Berarti yang ini dibagi 2, dapat 13. Kemudian ini ditambah 3. Hasilnya adalah 16 gitu. Dapatlah dia 16 dan 13 yang C. Itu untuk yang nomor 12. Nah, kalau yang nomor 12 seperti ini, kalau yang nomor 13, nomor 13 ini angkanya, walaupun dia pendek, tapi dia masih layak kalau untuk diubah ke lari ataupun ke bertingkat polanya. Nah, kalau kita cek ke sini, 2 ke 9 itu 7. 9 ke 23 kalau dikaliin nggak ada, berarti ditambah 14. Kemudian 23 ke 35 ditambah 12. Kemudian 35 ke 59 ditambah 24. Kemudian 59 ke 81 itu ditambahin 59 ke 81 ditambahin 22. Oke, nah di sini meskipun kelihatannya nggak ada polanya 7, 14, 12, 24, tapi kelihatan nih 7 sama 14, 12 sama 24 itu berpasangan. Jadi kalau kita cek ke sini, 7 ke 14 itu dikaliin 2, 14 ke 12 itu dikurangin 2, kemudian 12 ke 24 dikali 2,
24 ke 22 dikurangin 2. Maka selanjutnya adalah dikaliin 2. Berapa? 44. Berarti 81 tambah 44 adalah 8 tambah 4, 12. 120 tambahin 1 tambah 4, 5. 125 jawabannya yang C. Bentukannya adalah bertingkat. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyain terlebih dahulu? Untuk yang bilangan deret. Aman? Selanjutnya untuk yang nomor 14. Untuk yang nomor 14, kalau kita cek di sini bolongnya di tengah. Terus kanan kirinya pun sama jumlah angkanya. Berarti sama aja mau dihitung yang belakang dulu atau yang depan dulu. Kalau nilainya naik turun, bisa jadi juga dia larik. Tapi nggak pasti ya dia bakal larik atau enggak. Karena kita harus cek dulu nih. Misal nih, kalau kita mau tentukan dia sebagai larik, maka 25 ke 27 itu ditambahin 2. 27 ke 105, dia dikali nggak bisa. Ditambah maunya. Berarti ditambah 105 kurangin 20, 85 kurangin 7, 78. Nah, kan ini terlalu jomplang ya, berarti dia bukan larik. Kalau bukan larik, kalau misalnya dibentuk pun jadi yang biasa, 25 ke 12 itu nggak bisa pembagian, bisanya pengurangan 13. Kemudian 12 ke 27 itu ditambah. Tambah 12 ke 27 ditambah, sorry, bentar. Ini bukan 25. Maaf, banyak yang tiponya. Ini 15. Oke. Di sini adalah 15 ke 12 dikurangin 3. 12 ke 27 ditambah 15. Kemudian 27 ke sini. Itu belum tahu ke 66. 66 ke 105. Itu jaraknya adalah 66 ke 105 itu 34 tambahin 5. 39. Kemudian 105 ke 171 adalah ditambahin 66. Berarti polanya apa? Kalau nggak kelihatan gini, polanya adalah kalau kalian lihat dengan cermat, angkanya adalah hasil dari angka di depannya. 15 nih, di sini 15. 66 nih, di sini 66. Berarti yang ini 39. Kenapa seperti itu? Karena dia adalah tipe Fibonacci, penjumlahan dua angka di depannya. 15 tambah 12 hasilnya 27. 27 ditambahin 39 hasilnya adalah 66. 66 tambahin 39 hasilnya 105. 66 tambahin 105 adalah 171. Maka jawabannya yang D dengan pola Fibonacci. Gitu untuk yang nomor 14. Ada yang mau tanya dulu? Kalau belum ada, kita next. Oke. Nah, untuk yang nomor 15, ini gampang banget kelihatan polanya. Karena dia adalah nilai yang naik turun. Gak hanya naik turun, tapi juga nilainya itu bisa kelihatan itunya. Apa tuh namanya? Nilainya itu naik atau dia naik terus atau turun terus. Kenapa? Karena di sini nih 2 ke 7 ke 12 ke 17. Dia bentukan nilainya adalah terus naik. 2 ke 7 itu kan 5. Kemudian 7 ke 5 adalah 7 ke 12 5. 12 ke 17 5 juga. Dia itu punya kenaikan terus dengan angka selanjutnya. Kalau yang 10 ke 5 ke 0 itu dia angkanya turun, dikurangin 5 kan. 10 kurang 5, 5, 5 kurang 5, 0. Maka selanjutnya 0 dikurangin 5, hasilnya adalah negatif 5. Langsung ketemu. Pola larik ini yang paling
mudah dikenali karena selain dia naik turun antara ininya, 2 ke 10 ke 7 ini kan naik turun ya nilainya. Tapi juga, trennya dia untuk satu lariknya itu pasti sama. Kalau misalnya lariknya itu si 2, 7, 12 kayak tadi sama 17 sama 22, nah dia itu kan trennya adalah ditambah 5 maka nilainya akan terus membesar. Sedangkan yang larik satunya itu dia dikurangin 5 jadi kelihatan nilainya itu akan terus turun, gitu. Itu untuk kelihatan banget kalau mau ngenalin larik. Oke, itu adalah soal terakhir untuk deret. Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada, kita next. Nah, kemarin itu soalku 11, 12 sama nomor 16 ini. Jadi, bentukannya cuma soal cerita biasa. Kan, kita juga kemarin-kemarin juga latihan ya untuk yang soal cerita. Dia perbandingan senilai, berbalik nilai, dan lain-lain. Di sini nomor 16, sebuah proyek perbaikan toilet masjid diperkirakan selesai dalam waktu 10 hari oleh 30 orang. Sayangnya pada hari ke-6 dan 7 material bangunan tidak datang dan akhirnya pekerja diliburkan. Jika proyek ini diharapkan selesai tepat waktu, maka berapakah tambahan pekerja yang dibutuhkan? Oke, dilihat di sini. Pertama, perbandingannya apa? Waktu sama orang. Waktunya itu rencananya cuma mau 10 hari dengan 30 orang. Tapi hari ke-6 dan ke-7 material tidak datang. Maka kalau hari ke-6 dan 7 libur, 6 dan 7 libur, maka sisa hari mereka tinggal berapa? Kan 1 sampai 5 udah dikerjain nih. Udah. Berarti sisanya harusnya 6 sampai 7. 6 sampai 10 dong. Berarti kalau 6 dan 7 libur, berarti sisanya dari 5 hari kan, sisanya itu 6, 7 libur berarti tinggal 3 hari. Nah, 3 hari ini butuh berapa orang katanya. Tapi cara ngitung kita nggak bisa ngitungnya dari tolak ukurnya 10 dan 30 ini. Tapi harus dengan tolak ukur yang setara, yaitu apa yang setara? Kan yang belum dikerjain dari hari ke-6 sampai ke-10. Berarti hari ke-6 sampai ke-10 aja yang dihitung. Yaitu 5 hari. Dengan pekerja seharusnya berapa? Seharusnya itu kan 30 orang, 5 hari udah selesai. Sedangkan di sini hari ke-6 sama ke-7-nya libur. Gitu. Nah, ini buat persamaannya. 3 ke 5 itu nilainya naik. Kemudian 30 ke angka yang ini. Angka yang atas ini pasti lebih besar dong, maka nilainya akan turun kalau dibandingkan dengan 30. Jadi pasti dia berbalik nilai, maka jawabannya adalah 5 dikaliin 30 dibagi 3. Saya coret 1, yang ini 10. Maka jawabannya adalah 50 orang. 50 orang yang bisa menyelesaikannya. Tapi apakah jawabannya 50? Bukan dong, karena di keywordnya ada tambahan. Berarti kalau awalnya 30 mau jadi 50, maka harus nambah 20 orang. Jawabannya yang B. Ini. Oke, ada yang mau tanyain dulu guys. Untuk yang nomor 16. Nomor 16 ini biasa kayaknya kalau dikasih penjelasannya pas di kelas pada paham, tapi ternyata pas week selanjutnya bahas soal pada ngirimin bentuk soal kayak gini. Kira-kira kelemahan kalian di mana? Sulitnya di mana untuk tipe soal yang seperti ini? Aman? Pada paham semua? Oke, benar? Memahami ceritanya. Oke, sebenarnya nggak perlu kalian pahami kayak teori gitu, nggak perlu. Kalian cuma bayangin aja cerita. Jadi nih, kita bayangin cerita. Misalnya ada hari 1, hari ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 hari nih bayanginnya. Itu dikerjain sama 30 orang harusnya.
Kalau kita lihat di sini, kan kayak kita ikutin aja alur ceritanya, sebuah proyek perbaikan toilet selesai dalam waktu 10 hari. Oke, 10 hari, 30 orang. Sayangnya pada hari ke-6 dan 7 libur. Kalau hari ke-6 dan 7-nya jadi tanggal merah, nih kita merahin. Oh, nggak merah. Nih kita merahin. Ini juga kita merahin. Berarti kalau kita lihat di sini, yang udah dikerjain yang mana? Berarti yang ini udah selesai nih. Oke, udah aman. Yang ini belum selesai. Gitu. Nah, patokan kita adalah yang ditanyakan mau selesainya kapan. Berarti patokan kita adalah yang belum selesai ini. Ini ke sana yang dihitung. Gitu. Yang udah selesai mah nggak usah dipeduliin lagi. Yang dihitung adalah yang belum selesainya. Jadi, makanya dapatlah di sini perbandingannya. Itu Kak, kalau aku mencari mana perbandingan yang harusnya itu. Nah, kalau udah kita tahu apa yang mau dilihat adalah selesai tepat waktunya, berarti kan kita lihat nih yang belum adalah 5 hari ini dengan 2 ini tanggal merah. Yang pertama tulislah dulu ini sih seharusnya, yang 5 banding 30, yang ini. Kenapa yang ini dulu yang ditulis? Karena ini adalah perbandingan yang seharusnya. Seharusnya seharusnya nih 5 hari selesai nih sama 30 orang, itu cerita awalnya. Tapi karena ada libur, makanya kita buat lagi perbandingan satu lagi untuk perbandingan pertanyaan. Nah, baru, fokuslah di 2 perbandingan ini. Jadi perbandingan awal nih sebenarnya nggak perlu dihitung. Ini cuma untuk patokan awal aja, sebenarnya sisa harinya tinggal berapa lagi, gitu. Oke, sampai di sini paham? Selanjutnya masih ada bentukan yang mirip-mirip. Nah, bentukan lainnya seperti ini. Jadi kalau yang tadi itu masih kayak tipe biasanya. Ini nomor 17 itu tipe yang baru. Pak Adi akan melakukan panen raya dengan memperkerjakan 8 orang untuk 16 hari. Jika pada hari ke-8 ada 4 orang yang izin sakit, maka kegiatan panen ini akan selesai dengan tambahan waktu berapa hari. Nah, sama. Ini juga. Jadi kalau ada awalnya ada orang, ada hari. 8 orang, 16 hari. Kemudian pada hari ke-8, berarti kalau pada hari ke-8 ada 4 orang yang izin sakit. Oke, nah di sini kalau ada 4 orang yang izin sakit di hari ke-8, berarti kan hari ke-8 itu kan mereka datang dulu dong. Nah, berarti hari ke-9-nya yang dihitung atau kalian kurangin aja, izinnya di hari ke-8, berarti 16-nya dikurangin 8. Sama dengan sisa 8 hari. Oh, harinya berarti tinggal 8. Orangnya bukan 8 orang lagi. Orangnya harusnya itu 8. Oke, ini yang perbandingan harusnya. Tapi perbandingan yang nggak, yang terjadi sebenarnya adalah si 8 hari ini tetap, tapi orangnya yang berubah, gitu. Oh, enggak 8 hari dong. Yang harusnya 8 hari selesai dengan 8 orang, tapi karena 4 orang izin, maka 8-nya izin. Maka 8-nya dikurangin 4, hasilnya adalah 4, maka 4 orang. 4 orang akan ngerjainnya dalam waktu berapa hari? Gini, nilainya turun, yang ini pasti nilainya naik, gitu. Jadi perhatikan apa yang menjadi keterangannya. Kalau misalnya di sini yang pertama 8 orang untuk 16 hari, tulis perbandingan pertama. Kemudian baru tulis lagi, ada cerita apa lagi nih tambahannya. Kalau misalnya hari ke-8, berarti hari awal dikurangin hari tersebut, kemudian baru kurangin apa yang berkurang. Kalau di sini orangnya, kalau yang tadi kan harinya. Nah, berarti ini orangnya yang dikurangin, gitu. Karena berbalik, kita hitung 8 kali 8 dibagi 4. 4-nya coret sama 8. Ini 2, ini 1, maka 16 jawabannya. 16 hari baru selesai. C. Oke.
Ada yang mau tanyain dulu? Kita next. Nah, kalau nomor 17. 17 bentuknya adalah perbandingan, tapi perlu dilihat apa objeknya. Kalau tadi ada waktu atau hari sama orang, kalau di sini ada orang, Budi dan 4 pekerja. Kemudian ada baju, ada hari. Kemudian yang ini ada hari juga. Berarti dia adalah perbandingan 3 variabel. Rumusnya apa? Yang masih ingat rumusnya objek per subjek dikaliin waktu. Sama dengan objek per subjek dikaliin waktu. Awal ceritanya ada 5 orang yang kerja, Budi dan 4 pekerja, berarti 1 tambah 4 ya, 5. 5 orang yang kerja, objeknya 100, berarti kan O per SW. O-nya 100, S-nya 5, W-nya 10 hari. Sama dengan O-nya tetap 100, tapi waktunya dimajuin dan orangnya yang ditanya. Maka bisa kita hitung. Hitungan yang cepatnya kayak gini. Kan kalian bisa lihat nih, angka yang posisinya di atas sama, itu bisa kita coret, yang di bawah juga bisa dicoret. Jadi kayak gini, yang kalau misalnya dia dipisahkan oleh tanda sama dengan seperti ini, maka dia bisa dicoret masing-masing sesama posisinya. 100 bagi 100, 0, 1. 10 bagi 2, ini 1, ini 2. Maka tanda tanyanya, jawabannya adalah, ini tanda tanyanya pindah ke kiri, yang 5 kali 2-nya pindah ke kanan. 5 kali 2 adalah 10. Ini. Kalau misalnya mau cara yang sederhananya, maka 100 per 5 kali 10 sama dengan 100 per tanda tanya dikali 2 ini, tanda tanyanya kita pindahin, angka-angka yang di kiri itu kita pindahin ke kanan. Maka tanda tanya sama dengan 100, ini 100-nya si yang kanan ya, per 2-nya juga yang di kanan, kemudian dikaliin sama, ini aku ganti warnanya biar nggak bingung, 100 yang di kiri tadi, per 5 kali 10 yang di kiri. Kalau udah sama dengan, oh beda dong, salah. 100-nya di atas pindah jadi di bawah. 5 kali 10 itu dia di bawah jadi di atas. Kenapa? Karena kebalikan sifatnya. Kalau pembagian jadi perkalian jadi pembagian. Ini kita coret, kan sama-sama bisa dicoret nih 100-nya. 5 kali 10, 5 kali 10, ini kan 5 dong. Ini berarti 5 kali 5 itu 25. Kemudian 5 kali 10, 50 bagi 2. Ya sama, 50 bagi 2, 25. Jawabannya yang C. Kenapa jawabannya yang C bukan yang B? Karena yang ditanya adalah berapakah orang yang harus menyelesaikan proyek tersebut. Bukan berapa tambahan orang. Ingat, beda kalimat, beda kata, beda arti. Oke, gitu jawabannya untuk yang nomor 18. Jadi perbandingan 3 variabel. Ada yang mau tanyain dulu? Perbandingan 3 variabel itu tetap semuanya rumusnya sama. Kalau perbandingan kan berbalik nilai sama senilai beda ya. Yang satu disilang, yang satu enggak. Nah, kalau yang ini tetap sama rumusnya. Gitu. Ada yang mau tanyain? Apaan? Oke, kita next. Nomor 19. Nomor 19 itu clear. Nomor 19, di sebuah kandang terdapat 65 ekor ayam yang menghabiskan 80 kilo pakan dalam waktu 1 bulan. Oke, berarti dia ini di sini jika terdapat tambahan 15 ekor ayam pada kandang tersebut, maka berapakah tambahan pakan yang dibutuhkan untuk waktu 1 bulan? Oke, dia sama-sama 1 bulan. Sebenarnya bisa ada 2 caranya. Yang pertama, kalau mau kalian pakai cara perbandingan yang senilai berbalik nilai bisa.
Karena variabelnya, waktunya sama-sama 1 bulan, jadi bisa kita abaikan. Jadi kita tinggal tulis saja 65 ekor ayam itu untuk 80 kilo. Sedangkan ini, ketambahan 15 ekor, berarti 65 tambah 15, 80, maka berapa? Oke, kalau ini naik, nilai, ayamnya berarti pakannya juga nambah. Berarti dikali silang 80 kali 80 per 65, gini. Tinggal kalian kaliin, sama-sama dibagi 5, maka yang 80 sama 65 ini, 65 dibagi 5 itu 13, 80 dibagi 5 itu 16. Lap 8 kali 16, 80 tambahin 48, 128. 1,280 per 13, gitu. Atau bisa kalian hitung sendiri berapa bentukannya, karena di sini nggak ada pilihan ganda, jadi 1,280 per 13 ini juga boleh dicantumkan seperti ini saja, gitu. Nah, yang mau dilihat di sini adalah meskipun dia variabelnya ada 3, tapi kalau salah satu variabelnya sama, kalian bisa ngitungnya pakai cara perbandingan berbalik nilai atau senilai. Jadi kalian abaikan aja kalau yang sama. Kalau misalnya jumlah ayamnya yang sama, cuman jumlah pakan dan waktunya yang berbeda, maka yang dihitung itu aja, gitu. Jadi kalau misalnya tiga-tiganya beda, baru kita pakai yang kayak di nomor sebelumnya, rumus objek dibagi subjek dikali waktu. Oke, nah ada yang mau ditanyain dulu nomor 19? Kalau nggak ada lanjut ke nomor 20. Nomor 20 pun mirip kayak soal yang tadi. Nah, kalau di sini kita pecah nih. Kalau kita lihat 40 orang yang ditargetkan untuk bekerja selama 90 hari. Oke, ada orang, ada hari. Orangnya 40, harinya 90. Kemudian, namun mendadak ada perubahan pada hari ke-51, 15 orang pekerja izin. Nah, karena di sini tulisnya 51 dari hari ke-51 izinnya, berarti mereka nggak berangkat. Berarti 90 ke 51 itu ada berapa hari yang udah dikerjain? Ada 50. Berarti start dari 51 sampai 90 itu ada 40 hari. Oke. Nah, harusnya ya tetap aja kalau mau tepat waktu ya tetap dikerjain sama 40 orang. Harusnya. Ini yang harusnya ya, harusnya. Tapi ada cerita lain, kalau 15 orang izin dan pekerjaan diliburkan 8 hari. 15 orang izin ini nanti aja dihitungnya, tapi fokus ke 4 pekerjaannya libur 8 hari. Berarti kalau 40 dikurangi 8, 32 hari. Harusnya, tapi ini kita tulis realitanya. Oke, nah di sini kita lihat 40 ke 32. Harinya berubah, kemudian maka berapa pekerja yang harus ditambahkan. Berarti kita fokus dulu nih, harusnya berapa orang, biar bisa selesai tepat waktu. Berarti yang ini nilainya akan naik, yang ini nilainya udah pasti turun. Maka jawabannya adalah 40 dikali 40 dibagi 32. Sama-sama dibagi 4, yang ini hasilnya ini 10, ini 8. Kemudian ini sama-sama bagi 8, hasilnya ini 5, ini 1. Maka 10 kali 5 adalah 15. Jawab 10 kali 5 adalah 50. Tapi karena awalnya 40, tapi ada 15 orang yang izin, maka 40 ini kalau awalnya nih yang pekerja itu ada 40, tapi dikurangin 15, berarti tinggal 25 orang. Kalau yang dibutuhin itu adalah 50 orang di sini, maka 25 ke 25 ke 50 berarti tambahannya ada 25 orang.
Buat yang bingung, kenapa sih, pekerjanya nggak 25 langsung aja di sini? Alasannya karena kita membuatnya kan dari target awal 40 orang dalam 90 hari dan kebetulan pada hari ke-51 ini nggak hanya pekerjaannya diliburin, tapi orang itu juga izin. Jadi, setelah 8 hari libur, orang-orang yang 15 itu nggak masuk lagi. Jadi 40 orang ini berkuranglah 15. Jadi setelah 8 hari, hari ke-9-nya mereka berangkat, itu tinggal 25 orang, gitu. Jadi yang ini nggak masuk perbandingan, yang masuk itu adalah ini, target awal. Oke, nah harusnya apa, realitanya apa. Terus ini adalah tambahannya aja nanti di akhir. Tinggal kalian hitung pekerjanya berapa, awalnya 40, izin 15, berarti tinggal 25, mau dijadiin 50, berarti tambahin 25, gitu. Ada yang mau tanya dulu untuk nomor 20? Aman? Oke, kita next. Ada beberapa soal lagi. Yang pertama, soal nomor 21. Soal nomor 21 ini pun mirip kayak yang sebelumnya. Kalau di sini, suatu pekerjaan akan selesai dalam waktu 16 hari. Oke, hari sama orang. 16 hari itu 8 orang. Di hari ke-6, ada 3 orang pekerja yang sakit, tidak bisa bekerja dan baru bekerja lagi 8 hari setelahnya. Berarti, berapakah tambahan hari agar pekerjaan tersebut selesai? Kita hitung nih. Kalian cara kayak gini, kalau misalnya bingung, kalian hitungnya kayak gini. Persamaannya adalah ekspektasi sama dengan realita. Ekspektasinya adalah 16 dikali 8. Realitanya adalah dipecah-pecah di hari ke-6. Berarti awalnya itu 8 orang yang kerjanya nyampe 6 hari. Kemudian ditambahin sama 3 orang pekerja sakit tidak bisa bekerja. Berarti dan baru bekerja 8 hari setelahnya. Berarti sa kan ini ada 16 hari nih, 1 sampai 6 itu 8 orang. Kemudian dari hari ke-7 sampai hari ke-8, berarti hari ke-15 ya, kalau misalnya ikut, apa itu tanggalan, kalender, itu berarti dari tanggal 7 sampai tanggal 15 hanya ada 5 orang yang kerja, terus tanggal 16-nya itu balik lagi, 8 orang yang kerja. Nah, berarti di sini kita tinggal tambahin aja. 8 kali 6, kemudian ditambahin sama yang 5 orang, dikaliin sama 8 hari, kemudian ditambahin sama 8 orang, tapi nggak bisa nih kita tulis 1 hari. 8 orang ini dikaliin sama A hari. Kenapa A hari? Karena tambahan hari kan. Berarti jelas bakal molor dong, karena di tengah-tengah sini ada kekurangan pekerja. Kita hitung 16 kali 8 itu 128 sama dengan 8 kali 6, 48 ditambahin 5 kali 8, 40 ditambahin bebannya 8 kali A, 8A. 40 tambahin 48 ini kan 88 nih. Jadi kita pindahin aja ke sini. Jadi kita mencari nilai A. Oke, nah berarti di sini 128 dikurangin 88 itu sama dengan dikurangin 8-nya 120 kurangin 8, 40. 40 sama dengan 8A. Maka nilai A-nya sama dengan 40 dibagi 8, kan 8-nya pindah tuh, jadi hasilnya 5. Maka, berapa tambahan hari agar pekerjaan tersebut selesai? Oke, jawabannya kan A-nya adalah 5. Tapi ingat guys, sisa harinya adalah cuma 1 yang 8. Berarti ada tambahan lagi dong kalau 5. Berarti dari tanggal 17, 18, 19, 20 itu ada si 8 orang juga.
Berapa nih 17 sampai 20? Ada 4 hari. Jawabannya yang C. Gitu. Jadi pakai, persamaan ini, bukan pakai persamaan yang kayak sebelumnya tadi. Jadi ini adalah perkalian, ekspektasi sama dengan realita. Kenapa perkaliannya seperti ini? Karena 16 dikali 8 adalah beban kerja mereka. Sedangkan realitanya adalah beban kerja mereka tapi dipecah-pecah. Yang pertama ini di 6 hari pertama, kemudian di 5 hari pas mereka izin, 8 hari pas mereka izin, kemudian yang ini sisanya, sisa harinya. Gitu. Sama aja berarti jawabannya. Bebannya berapa? Walaupun mau diubah harinya, ditunda-tunda dan diliburkan, maka beban kerjanya pun tetap sama. Gitu. Untuk yang nomor 21 ini jawabannya. Adakah yang mau ditanyakan? Gak menutup kemungkinan sih kalau yang tipe ini keluar karena masih terhitung perbandingan juga. Oke, aman. Oke, nah aku mau spill dikit. Jadi kalau yang kemarin itu tipenya nggak cuman tipe yang kayak tadi hitung-hitungan, tapi tipenya adalah tipe yang kita tuh harus apa nih namanya mengamati. Mengamati soalnya aja, cuman tugas kita mengamati. Kalau kita lihat di sini, diketahui Universitas A akan menerima salah satu siswa tersebut dengan kriteria nilai MTK dan IPA mereka. Nilai MTK minimal yang harus mereka raih adalah lebih dari 88, sedangkan IPA-nya 80. Berdasarkan tabel tersebut, maka yang pasti diterima adalah, kalau kita lihat berarti eliminasi aja dulu, mau dari MTK dulu, IPA dulu, sama aja. Nilai MTK minimal yang mereka raih adalah 88. Lebih dari 88 ya. Karena nggak ada bawah garis gini. Berarti dimulai dari 89 nilainya. Berarti yang lolos tuh nih si Denny, Eva, terus Adi. Kemudian untuk nilai IPA-nya minimal 80. Yang minimal 80 berarti 87, 90, 88, 87 masuk. Berarti yang dapat nilainya adalah yang Denny. Gini, jawabannya yang C. Tipe kayak gini kemarin tuh aku dapat 2. Soalnya nggak sama persis, tapi tipenya seperti ini. Tipenya adalah mengamati angkanya. Ada juga yang nanyain selisihnya. Jadi kayak ini nilai MTK sama IPA. Siapakah yang memiliki nilai selisih paling tinggi di antara mereka yang ada di tabel gitu. Bisa juga. Nah ini kayak kalian diminta untuk analisis cepat tentang soal cerita dan data yang diberikan. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu untuk nomor 22? Nggak ada. Aman. Lanjut. Nah, kemudian yang ini juga sama. Ini pun bentuknya kalau sekali lihat langsung aja tahu kan perbandingan. Tapi yang ditanya kalau ini 4 hari, kalau biasa kita pengurangan hari, ini harinya nambah 7 hari berturut-turut. Berarti ya udah 100 bibit itu 4 hari. Kemudian kalau 7 hari berapa? Kalau ini naik, yang ini juga bakal naik. Perbandingan senilai, artinya 100. Kemudian ini naik-naik ya. Berarti 100 dikaliin 7. Ingat kalau senilai dikali silang. Kemudian dibagi 4. Ini coret, ini 1, ini 25. 25 dikali 7 adalah 2 kali 7, 140, 5 kali 7, 35. Maka jawabannya C, 175. Oke. Ada yang mau tanya dulu? Nomor 23 sederhana, dia perbandingan senilai. Kayaknya yang lebih ribet yang berbalik nilai tadi, karena dia kayak ada stop-stopnya. Nah, selanjutnya, ini juga sama nih, ini tipenya. Kalau dilihat di sini, beasiswa akan diberikan pada mahasiswa yang menerima syarat batas nilai minimal dan jumlah tanggungan keluarga. Syarat minimal matematika dasarnya adalah 90. Oke, berarti ini Karenela masuk, Dedi masuk, Saiful masuk.
Kemudian bahasa Inggrisnya 85. Berarti si Karenila langsung dapat jawabannya yang B. Dan memiliki minimal 3 tanggungan. Ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk. Tapi yang checklist semua adalah yang Karenila ini. Jadi jawabannya yang B. Tipe soal kayak gini cepat dikerjainnya bisa. Yang penting kalian cocokin aja datanya sama syarat yang diminta. Gitu. Udah deh abis. Itu beberapa soalnya, kemudian beberapa dari ini pun sebenarnya kemarin nongol, tapi silahkan juga diperluas latihan soalnya karena nggak selalu keluarnya dalam tipe ini. Mungkin aja kayak ada kemarin kemarin apa tadi? Ada yang dapetnya tuh bentukannya adalah soal cerita. Soal ceritanya pun yang pecahan-pecahan gitu juga bisa. Jadi perlu dipahami aja konsepnya, nggak perlu pahami soal-soal FR apapun yang dikasih sama orang-orang. Nggak apa-apa dicoba dikerjain, tapi semaksimal mungkin nggak cuma dicobain, tapi juga dipahami. Karena kalau dicobain aja dan nanti malah ingatnya per angka-angkanya juga diingat, nanti ketemunya modelnya beda, akan kaget. Gitu. Jadi pahami konsepnya, kalau dia soal cerita, dia punya alur cerita yang akan disajikan. Gitu, guys. Ada yang mau ditanya dulu sebelum kelasnya ditutup? Karena ini kelas terakhir kita, aku doakan sukses untuk TIU-nya, terutama numerik. Semoga ilmu-ilmu yang kita sharing ini bermanfaat dan kalian bisa lolos passing grade dan rankingan untuk besok. Amin. Semangat untuk yang besok ataupun yang jadwalnya udah deket, silahkan latihan soal lagi. Mungkin soal-soal yang udah di-share bisa kalian kerjain ulang, terus kalian lihat pembahasannya di YouTube gitu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, aku tutup pertemuan paling terakhir ini. Kalau misalnya ada yang mungkin masih belum paham ataupun mau nambah